Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya kembali bersua dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan tetap bersama dengan saya di channel kesayangan Anda, Dr. Arif Ulum. Sahabat yang budiman, kemarin saya baru saja melakukan pengujian middle test kepada peserta didik saya pada mata kuliah Hukum Perdata kelas C untuk tahun 2023 ini. Kemarin sebenarnya saya melakukan pemeriksaan secara langsung, namun berhubung jaringan kurang bagus dan suara kurang bagus juga, maka hari ini saya melakukan pemeriksaan ulang, tapi tidak lagi melalui siaran langsung ya. Ini saya melakukan pemeriksaan ulang kepada peserta didik saya kemarin ujian mid test. Ya. Jadi pemeriksaan ini saya lakukan supaya anak-anak saya yang mid test kemarin itu pada mata kuliah Hukum Perdata kelas C bisa memilih hikmah dari kegiatan kemarin, sekaligus merupakan transparansi antara saya dengan peserta didik saya. Kita mulai ya. Ini pertama saya periksa punyanya Cahaya. Cahaya ini kurang terlalu kecil tulisannya ya. Mata saya sudah agak terganggu. Ini namanya Cahaya ya, dengan NIM 2211, ekornya ini 712. Oke, kita langsung saja pertanyaan nomor 1. Jadi kemarin itu saya melakukan atau memberikan middle test kepada mereka dengan menggunakan soal rantai. Ada 3 soal yang merupakan soal rantai, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Artinya satu salah maka semua ikut salah. Karena satu rantai lepas maka tidak lagi berbentuk rantai, rantainya hancur. Ini nomor 1. Pertanyaan: apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Jawabannya ini singkat, ya atau tidak. Nah, ini dia jawab iya, subjek hukum, betul-betul. Ya, ini namanya ya. Jelas ya? Ini jelas namanya ya. Nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Syaratnya dia jawab begini: tidak boleh aborsi, tidak boleh menggugurkan. Wah, ini jawaban di karang-karang ya. Ini agak lucu nih, saya punya peserta di karang-karang. Kayaknya dia malas datang kayaknya nih ya. Iya, oke. Berarti ini salah, berarti nomor 3 tidak usah saya periksa karena nomor 3 adalah satu rantai dengan 1 ya. 1, 2, 3 ada satu rantai. Kapan satu rantai lepas maka hancurlah rantainya. Jadi tidak perlu saya periksa lagi selanjutnya. Nah, 4, 5 ini soal bebas ya. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Jawabannya ini orang yang mau hukum saat dilakukan melawan orang yang mau dihukum saat dijatuhkan hukuman berat terhadap pelakunya. Waduh, salah ini juga ya. Subjek hukum itu jelas ya, pengertiannya jelas, tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Gampang kok, susah ini jawabannya kok salah ya. Nomor 5. Apa dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia? Janin berarti dalam perut ya. Nah, mungkin kalau sudah keluar, kalau janin namanya bayi, ini janin berarti sudah pasti dalam kandungan.
Ini tidak menjawab, 0. Aduh, ya Allah, ini berarti poinnya tidak ada ya. Simpan. Kemudian atas nama Alia Damayanti. Alia Damayanti. Soal nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Dia menjawab, janin di dalam kandungan itu termasuk subjek hukum. Betul. Berarti iya. Ya, jawabannya iya. Nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan sehingga dapat dikatakan subjek hukum. Apa syaratnya kalau janin ingin disebut sebagai subjek hukum? Ya. Dia jawab, subjek hukum itu termasuk orang baik yang berada dalam janin. Loh, kok begini jawabannya? Subjek hukum itu termasuk orang baik yang berada dalam janin, jadi atau anak yang setelah lahir meninggal tidak pernah dianggap ada. Aduh, salah ini. Ini jawabannya simpel kan. Pertanyaan syarat. Apa yang menjadi syarat agar janin menjadi subjek hukum? Ya, syaratnya ada 2. 1, kepentingannya menghendaki. Yang kedua, dia lahir dalam keadaan hidup. Jadi janin itu lahir di dunia dalam keadaan hidup, barulah dianggap sebagai subjek hukum. Salah ini ya. Berarti soal 3 tidak perlu saya periksa, karena ini 1, 2, dan 3 ini soal rantai. 1 rantai terlepas, maka rantainya hancur ya, berarti poinnya hilang semua ya. Sekarang nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Jawabannya, orang yang dimaksud subjek hukum adalah diatur dalam Burgerlike White Book. Ini Burgerlike Back ya. Maksudnya di KUH Perdata ya, maklum lah ya. Jadi ini jawabannya dia begini. Orang yang dimaksud subjek hukum diatur dalam Burgerlike White Book pasal 2 ayat 1. Janin yang berada dalam kandungan seorang perempuan dinyatakan subjek hukum apabila dia telah lahir. Dia akan lahir apabila kepentingannya telah selesai. Ini kok susah ya. Kok ngasih pengertian aja kok susah. Susah amat ya. Padahal gampang sekali kok ini pengertiannya. Subjek hukum adalah tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Atau menggunakan bahasa lain saja, subjek hukum adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sudah selesai itu, aman bola-bola ya. Tapi ini aduh panjang lebar jawabannya salah juga. Ya, nomor 5. Nomor 5 soalnya, apa dasar hukum bagi janin yang dianggap sebagai subjek hukum apa ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia? Jawabannya, orang yang dibilang subjek hukum secara non-tigasi diatur dalam maksudnya ini Burgerlike Book pasal 2 ayat 1 ya. Itulah, walaupun saya tulis ya Burgerlike Booknya. Lain kali Alia jangan salah tulis ya. Burgerlike Book hanya jelas itu. Dalam ejaan Belanda kalau ICK itu dibaca eik ya. Kalau book itu tulisannya boek. Jadi ini betulnya 1 saja betulnya. Berarti saya kasih poin 20 poinnya. Belajar ya Alia. Sekarang Nur Fatimah. Nur Fatimah ini kecilnya. Nur Fatimah tulisanmu kecil sekali ini. Nih. Kecil sekali Nur Fatimah ya. Lain kali kalau nulisnya besar-besar ya. Ya, saya ini kan sudah tua, mata saya sudah berkurang penglihatannya ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya periksa juga ya. Nomor 1,
Apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Apa jawabannya? Iya, betul. Sebutkan syarat nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan sehingga dapat dikatakan subjek hukum. Jawabannya adalah harus hidup. Apanya harus hidup itu? Tidak jelas ini. Apanya harus hidup? Ini jawabannya ada 2, ya, Nur Fatimah. Jawabannya ada 2. Yang pertama kepentingannya menghendaki, dan yang kedua lahir dalam keadaan hidup. Lahir hidup, lahir harus hidup. Ini kamu bilang cuma harus hidup, apanya yang hidup? Apa hidup ketika dia lahir atau bagaimana? Ini tidak jelas, ya. Abu-abu di jawaban kamu ini. Nomor 3, tapi karena sudah salah ini nomor 2 berarti tidak perlu lagi saya periksa ya. Ini kan 1, 2, 3 adalah jawaban rantai. Pertanyaan rantai. Satu rantai putus maka rantainya rusak, ya. Oke lah, salah semuanya. Sekarang nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Jawabannya begini. Subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Betul. Oke, betul ya. Bisa dibetulkan. Nomor 5. Apa dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia? Iya. Syaratnya. Dasar hukumnya nih. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, seorang anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Ini ada sambungannya ini. Kok dipotong? Ada sambungannya Nur Fatimah, ya. Dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki. Tapi kan tidak ditulis itu. Pasal 2 ayat 2. Setiap anak yang mati sebelum lahir ke dunia dianggap tidak ada sebelumnya. Kurang pas kalimatnya. Harusnya ini lahir dalam keadaan mati maka dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Ya aja bagaimana ini ya, hampir betul ya. Saya kasih 10 saja ya. Berarti poinnya 30 Nur Fatimah. Nih. Nur Fatimah 30. Ini 30 ya. Sekarang dari Yesi Suwardana. Yesi ya. Soal nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Jawabannya ya. Ya, betul. Soal nomor 2. Ingat ini soal rantai ya. Sebutkan syarat janin dalam kandungan sehingga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Syaratnya dia salah satu atau seseorang yang berada di perut seorang perempuan. Ya namanya janin itu ada dalam kandungan, ya. Kalau di luar kandungan bukan janin namanya. Kalau sudah di luar kandungan bukan janin, namanya sudah bayi, ya. Aduh, salah betul satu kali ini. Yang nomor 3 tidak perlu saya periksa, ya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa 1, 2, 3 soal rantai. Karena rantai kedua sudah putus maka 3 tidak perlu diperiksa lagi, ya. Berarti rantainya putus pula semua, ya. Oke, Yesi. Kita lanjut nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Jawabannya gini loh. Subjek hukum adalah orang atau pelaku untuk menentukan sumber hukum perdata tersebut. Orang atau pelaku untuk menemukan
orang atau pelaku untuk menemukan sumber hukum perdata tersebut. Aduh, kok lari ke sumber hukum? Salah. 5. Apakah dasar hukum bagi janin yang dikategorikan sebagai subjek hukum ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1, 2, 3, 4. Pasal, kok ada Undang-Undang Nomor 1, 2, 3, 4? Aduh. Oke. Bagaimana ini poinnya? Salah semua. Nanti belajar ya. Nanti ini kalau banyak tidak lulus ini nanti saya kasih tugas tambahan pengganti saja. Kasihan. Ya. Tapi belajar ya, belajar. Nah, sekarang soalnya Leoni Friska. Leoni nomor 1. Apakah janin dalam kandungan disebut sebagai subjek hukum? Jawabannya ya. Betul. Nomor 1 rata-rata benar semua ya, nomor 1. Tapi kalau masuk nomor 2 kacau. Sehingga nomor 1 pun salah juga. Ya. Kan soal rantai. Satu rantai putus maka rusaklah rantainya. Ini kan soal 1, 2, dan 3 saling berkaitan, ya. Saling terhubung ini soal. 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan sehingga dapat dinyatakan sebagai subjek hukum. Jawabannya, memiliki kewajiban hak. Yang kedua, memiliki. Aduh, salah ini. Berarti nomor 3 tidak perlu saya periksa. Karena ini soal rantai. Sekali lagi 1, 2, dan 3 itu soal rantai. Satu mata rantai putus, maka rantainya putus semua. Maksud saya begini, ini kan nomor 1 ini. Kalau Anda tahu nomor 1, pasti Anda tak akan tahu pula jawaban nomor 2. Gitu. Kalau tahu nomor 3, pasti Anda akan tahu nomor 2, begitu. Jadi makanya saya bilang ini rantai. Kalau hanya Anda tahu jawaban nomor 1, tapi 2 dan 3 salah, atau salah 2 benar 3 salah, itu ketahuan Anda nyontek, ya, nyontek ini, atau tidak betul-betul memahami, jadi percuma. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Jawabannya, subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum juga adalah orang atau negara. Tidak akan ada negara jika tidak ada subjek hukum. Maksudnya mungkin dia mau bilang tidak akan ada subjek hukum jika tidak ada negara, ya. Apalah, benarlah ya. Kasihan. Nomor 5. Apa dasar hukum bagi janin yang dikategorikan? Apa dasar hukum bagi janin yang dikategorikan subjek hukum ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia? Jawabannya, dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum yaitu pasal 2 Undang-Undang 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Pasal 2 Undang-Undang 1, 2, 3, 4 KUH Perdata. Memang ada seperti itu ya. Oke, dah poin 10 ya, cuma satu nomor betul. 20. Poin 20. Belajar ya, Leoni. Jangan khawatir, nanti akan saya bagikan ke soal jawaban kalian ya. Kalian pelajari. Jadi YouTube ini sekaligus saya memberitahukan apa jawaban yang betul. Siapa tahu aja nanti keluar di final test loh. Dipelajari ya. Ya. Itu tujuan saya, dipelajari. Kemudian soal dari Jenny. Jenny Palina. Oh Jenny. Oh sorry. Genre Palina. Sorry, maaf ya.
Salah. Genre Palina. Sorry. Ini orangnya Ayu ini. Apakah ini jawabannya Ayu juga? Kita lihat dulu ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan disebut sebagai subjek hukum? Jawabannya iya. Rata bilang iya. Betul, memang iya. Tapi kok masuk jawaban nomor 2 kok salah? Nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Jawabannya 1. Kehendaknya telah dikendalikan. 2. Sudah lahir di dunia. Itu kurang memahami secara penuh ini ya. Jadi ini salah karena Anda bilang kehendaknya telah dikendalikan. Mana Anda kehendak dikendalikan? Ya kan? Jawaban yang betul adalah 1. Apabila kehendaknya menghendaki. Kepentingannya menghendaki, bukan kehendak, kepentingan. Apabila kepentingannya menghendaki. Nomor 2, lahir dalam keadaan hidup. Itu ya genre ya. Karena nomor 2 salah, maka 3 tidak perlu saya periksa ya. Salah juga itu ya. Sekarang kita nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Jawabannya, subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Adapun orang yang dimaksud diatur pada pasal 2 ayat 1. Janin yang berada di kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Ya. Kalau dianggap telah lahir berarti sudah jadi orang ya. Apabila melakukan ya betul lah ya. Saya kasih 10 aja ya, 10 karena butuh separuh ya, betulnya sepotong ya, sepotong lagi salah jadi kasih 10 saja ya. Kan 1 poin kalau benar semua 20 ini karena berhubung karena benarnya separuh saya kasih juga separuh nilainya 10. Nomor 5. Apa dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum? Jawabannya Undang-Undang pasal 2 ayat 1. Ke Undang-Undang pasal 2. Salah. Tidak ada Undang-Undang pasal 2. Berarti ini poinnya 10 ya. Dasar hukum bagi janin yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Jadi janin dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap sebagai subjek hukum. Ya. Mengapa dianggap sebagai subjek hukum? Karena dia dianggap telah lahir. Ya. Telah lahir. Itu diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum ya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Itu ya. Ingat baik-baik jawabannya. Jangan sampai lagi salah ingat karena mungkin ini siapa tahu nanti final soalnya keluarnya sama. Ya. Supaya jangan capek-capek berpikir lagi. Oke? Sekarang datang dari Andi Besi. Ini Andi Besi ini. Ini Andi Besi ini. Ini peserta didik saya yang paling cantik di dalam ruangan ya. Yang paling cantik ya. Yang paling baul juga ya. Ini pandai menyanyi orangnya ini. Coba Andi Besi, dengarkan baik-baik Andi Besi ya. Soalmu dan jawabmu saya bacakan. Semoga aja benar ya. Ya. Soal nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Kamu jawab iya. Betul, berarti betul. Soal nomor 2. Awas ya, jangan sampai salah. Sebutkan syarat janin dalam kandungan sehingga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Jawabannya adalah janin dalam kandungan dapat dikatakan subjek hukum apabila janin tersebut hidup. Hidupnya di mana? Dalam kandungan atau di luar kandungan? Hidup ini tidak jelas. Hidupnya apakah dia dalam kandungan hidup dan hidup pula ketika lahir? Ini tidak jelas ini. Dan mempunyai kepentingan yang menghendaki. Memiliki kepentingan yang menghendaki. Maksudnya kepentingan menghendaki itu dia menjadi ahli waris. Yang kedua betul. Tapi ini yang jawaban pertama ini
janin tersebut hidup. Kan biasanya itu hidup dalam kandungan, tetapi begitu lahir belum sempat hidup, langsung mati dia itu lahir. Jadi bagaimana ini ya? Mungkin maksudnya ya besi ini lahir hidup dalam keadaan apa? Hidup ketika lahir, ya, hidup ketika dilahirkan. Ya. Ya. Gitu mungkin besi ya. Yang ketiga, kapan janin menjadi subjek hukum? Jika bapaknya meninggal dunia, ya, bapaknya atau ibunya ya, salah satu orang tuanya. Ketika kepentingan si janin tersebut ketika kepentingan tersebut menghendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir dalam keadaan hidup. Ini besi ini terlalu ngasih jawaban itu yang singkat-singkat aja besi, jangan bercerita ya. Tapi intinya ini besi mau menjelaskan bahwa syaratnya ada dua. Pertama, kepentingannya menghendaki. Yang kedua, lahir atau janin tersebut lahir dalam keadaan hidup ya. Ya. Oke lah. Ini karena betul yang kedua tadi ini besi ini abu-abu, berarti ini ada dua. Yang nomor 1 kasih poin 20, nomor 2 kasih poin 10, nomor 3 kasih poin 10 ya, karena ya betul tapi agak ya betul tapi tidak terlalu betul ya. Tapi adalah dibandingkan lainnya itu yang lain salah total ya. Oke, nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Jawaban besi adalah subjek hukum adalah semua yang menyandang hak dan kewajiban serta cakap dalam bertindak atau yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti perkawinan, perjanjian. Itu kan besi, karena kamu terlalu panjang jawabanmu sehingga salah ini jawabanmu. Memang awal betul, semua yang menyandang hak dan kewajiban, betul itu. Tapi kamu tambah lagi serta cakap dalam bertindak. Orang yang tidak cakap dalam bertindak bukanlah subjek hukum. Salah itu. Subjek hukum itu tiap-tiap penyandang hak dan kewajiban. Ngapain kamu mulai tambah kata-kata ini, kalimat ini, serta cakap dalam bertindak? Kan tidak semua subjek hukum cakap bertindak, besi. Anak itu tidak cakap bertindak anak, tapi dia subjek hukum. Ini kalau kamu masukkan kalimat begini serta cakap bertindak, salah ya? Menjadikan jawaban kamu salah. Tempatmu salah ini. Dan kalau menjawab jangan terlalu panjang, yang penting-penting aja lah ya. Jangan membuat improvisasi tapi salah. Simpel saja ya. Saya lebih senang yang simpel, langsung to the point, langsung menusuk ke jantung ya. Jangan terlalu banyak bertele-tele cerita-cerita. Nomor 5. Apa dasar hukum janin yang menjadi subjek hukum apabila atau ketika salah satu orang tua meninggal dunia? Nah, ini kan begini. Ini janin menjadi subjek hukum dalam janin yang terdapat dalam kandungan itu nanti dia menjadi subjek hukum kalau bapaknya meninggal dunia. Iya, itu. Ataukah ibunya meninggal dunia? Kan biasa begitu. Ibunya meninggal dunia tapi dia masih bisa diselamatkan, ya kan? Nah, dasar hukumnya ini peraturan perundang-undangan tentang HAM. Ya Allah, kan saya sudah terangkan di dalam KUH Perdata pasal 2 ayat 1 dan 2. Aduh, salah.
Kamu sudah hanya betul nomor 1, 2, dan 3, itu pun 2 dan 3 betulnya separuh. Jadi kamu dapat 40. Belajar lagi ya. Besek. Adik besek, belajar ya. Kita tingkatin. Angga. Nah, ini Angga Rizky Saputra. Angga ini kalau tidak salah ini jarang masuk kayaknya ini ya. Kalau jawabannya betul semua ini berarti orang pintar, sangat cerdas. Saya lihat dulu ya. Mari. Angga, dengarkan soal dan jawabanmu saya bacakan ya. Apakah janin dalam kandungan seorang perempuan adalah subjek hukum? Jawabannya iya. Betul. Nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan seorang perempuan itu agar dapat dinyatakan sebagai subjek hukum. Jawabannya 1. Janin harus apa ini? Janin harus apa ini? Enggak. 2. Janin sudah dilahirkan. Ini jawaban pertama, janin harus dipasi. Nggak jelasin tulisannya Angga ini. Janin harus janin harus dipastikan ada. Iya. Jadi ini soal nomor 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan seorang perempuan agar dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Jawabannya A atau 1. Janin harus dipastikan ada. 2. Janin sudah dilahirkan. Perasaan saya tidak pernah menerangkan seperti itu ya. Memang salah. Tidak pernah. Wajar kamu salah karena kamu tidak hadir ketika ini materi dan kamu juga tidak meminta materi dari teman-temanmu. Ini pelajaran bagian lain yang tidak hadir dalam satu pertemuan. Saya himbau agar meminjam materi dari teman-temannya. Atau jangan sungkan malu-malu membuka YouTube saya. Karena semua materi perkuliahan itu saya simpan di dalam YouTube. Ya. Jadi silakan. Jangan khawatir Pak. Jangan takut rugi kehilangan kuota, kehilangan data. Daripada main game, kan lebih bagus nonton YouTube yang bernuansa pembelajaran. Ya, gitu. Nah, soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Ini jawabannya Angga. Subjek hukum adalah alasan atau orang loh. Suatu alasan atau orang belum. Kok alasan menjadi subjek hukum? Waduh, saya tidak perlu baca lagi ya. Salah ini. Nomor 5. Apa dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum? Dasar hukumnya pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Iya. Sumbernya apa? Peraturan perundang-undangannya apa? Apakah dia undang-undang ataukah KUH Perdata atau KUH Pidana atau apakah ya? Salah kalau begini. Hanya menyebut pasal dan ayatnya, tidak ada anunya. Tidak ada peraturan perundangannya, tidak ada bentuknya ya. Sebutkan dulu apakah dia KUH Perdata atau KUH Pidana atau KUH Undang-Undang nomor sekian tentang ini itu ya. Gitu, jangan masuk pasalnya, bingung kita. Ini salah. Angga, belajar ya. Nanti saya bagikan semua. Sekarang Akila Salsa. Soal nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan adalah subjek hukum? Jawabannya ya. Oke, betul. 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan agar dapat dikategorikan sebagai subjek hukum.
Satu, jawabannya satu. Jika organnya sudah lengkap. Ini kok banyak-banyak mengarang. Kok banyak mengarang semua ya jawabannya. Padahal materinya ini saya berikan kalau tidak salah, ingat pertemuan dua minggu yang lalu. Saya bagikan toh kepada kalian, saya berikan. Kok dikarang-karang? Berarti 3 nggak usah dibaca, salah juga ya. Kan soal rantai. Sekarang nomor 4 dari itu bukan soal rantai. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Jawabannya, seseorang yang mendapatkan hak dan kewajiban. Seseorang yang mendapatkan hak dan kewajiban. Salah. Kalau Anda bilang seseorang, berarti badan hukum tidak masuk dong subjek hukum, ya? Karena seseorang, badan hukum itu bukan orang. Salah ya. 5. Apa dasar hukumnya bagi janin yang menjadi subjek hukum apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, dalam hal ini bapaknya? Dasar hukumnya adalah pasal 364 KUHP. Ya Allah, apa hubungannya KUHP dengan hukum perdata? Belajar ya, Akilah, belajar. Sekarang Muhammad Fikri. Muhammad Fikri Raihan. Nah, ini si ganteng ini. Ini juga malas masuk kayaknya nih. Oke lah, saya baca saja. 1. Apakah janin di dalam kandungan disebut sebagai subjek hukum? Jawabnya iya, betul. Kamu jawab iya, betul itu, ya. Jawaban kamu betul. Nah, kalau 2 dan 3 salah, berarti salah semua ya. Ini tidak ada poin karena ini soal rantai. 2. Sebutkan syarat janin dalam kandungan agar dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Jawabannya, mempunyai ahli waris kepada kedua orang tuanya. Allah. Mempunyai ahli waris berarti meninggal dunia, Mi. Aduh, justru kalau dia lahir dalam keadaan mati, bukan subjek hukum namanya. Yang 3 harus dibaca deh. Salah. Nomor 4 langsung. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Subjek hukum adalah subjek yang dilindungi hak hukumnya oleh pemerintah. Tidak jelas lagi nih. Subjek yang dilindungi oleh subjek yang dilindungi hak hukumnya oleh pemerintah. 5. Apa dasar hukum bagi janin yang dikategorikan sebagai subjek hukum apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia? Jawabannya, karena memiliki seorang. Saya tanya dasar hukumnya, kok kamu jawab karena? Memang pertanyaan mengapa? Kalau mengapa boleh jawab karena atau sebab ya. Belajar kini. Jadi dasar hukum, seulangi lagi, dasar hukum bagi janin yang berada dalam kandungan seorang perempuan yang dikategorikan sebagai subjek hukum, itu dasar hukumnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2 ayat 1 dan 2. Itu saja. Ya. Tidak usah panjang-panjang. Tidak usah lagi ditambah-tambah. Nanti tambah salah lagi. Nanti jadi salah kayak tadi beset. Awalnya sudah betul tapi kan dikasih ekornya bikin dia salah. Kemudian ini dari siapa namanya nih? Tuti. Ada kan Tuti? Ini namanya. Tuti ini. Tuti ya? Ya, Tuti. Pertanyaan nomor 1. Apakah janin di dalam kandungan seorang perempuan disebut subjek hukum? Jawabannya tidak. Orang lain jawab iya, kamu jawab tidak.
Nomor 1 sudah salah, berarti 2 dan 3 tidak usah diperiksa ya, karena ini soal rantai ya, soal berantai. Satu rantai putus maka rantainya semua putus ya. Kalau soal rantai itu tidak boleh ada satu mata rantai yang hilang. Kapan hilang maka rantainya tidak terbentuk sehingga salah semua. Saya lanjut langsung ke nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud subjek hukum. Subjek jawabannya adalah ini. Kamu jawab begini. Subjek hukum adalah suatu hukum yang mengatur orang. Saya tanya subjek hukum, bukan pengertian hukumnya, tapi pengertian subjeknya ya. Pengertian subjek hukumnya, bukan pengertian hukumnya. Kamu salah kaprah dalam menganalisa suatu soal. 5. Apa dasar hukum bagi janin yang menjadi subjek hukum ketika salah satu orang tuanya meninggal, dalam hal ini bapaknya? Dasar hukumnya pasal 53. Pasal 53. Hanya langsung sebut pasalnya salah. Kemudian ini ada yang sudah saya pada versi sebelumnya, tinggal saya baca aja ya. Ini nama Mimi S. Lilian. Ya, itu poinnya 10. Ini ya, 10. Sudah pernah saya periksa dulu waktu saya periksa dia melakukan secara langsung, ada ya. Ini kemudian Arni, poinnya juga 10. Sudah pernah saya periksa sebelumnya ya. Kemudian ini juga siapa namanya ini? Novleta Ashari. Untuk bukan Ashari ya, tapi Ashari. Beda tipis sama nama saya. Ini juga sudah pernah saya periksa ya. Tidak perlu saya sebutkan poinnya ya. Nantilah sendiri ya. Kemudian Sahrah Devina. Ini juga sudah saya periksa. Tidak perlu saya sebutkan poinnya, nanti saya bagikan ya di kelas. Tunggu di kelas nanti minggu depan. Kemudian Muhammad Khalif, ini si kumis tipis. Ini saya di kelas ini sama-sama punya kumis ya. Waktu saya ndak pakai kumis, dia juga pakai kumis. Waktu saya cukur kumis, dia juga cukur kumis. Berarti ini itulah saya ini yang mengidolakan saya. Ini Khalif sudah saya periksa punya dan poinnya tidak usah saya sebutkan, nanti di kelas aja ya. Ya. Tunggu nanti saya bagikan. Ini Andi siapa nih? Andi Yaresa Kumala. Poinnya 10 ya. Ini juga sudah saya periksa ketika secara langsung. Poinnya 10. Kemudian Mayanti Saputri. Ini juga sudah saya periksa dan poinnya 10. Mengapa tidak ada 8.90 ya? Paling tinggi 40, itu pun dari ketua kelasnya kalian 40. Yang lain 10, bahkan ada lagi ada. Ya, harapan saya kepada peserta didik saya di mata kuliah hukum perdata, harapan saya sangat berharap, sangat besar, tolong belajar dari sekarang, masih ada kesempatan untuk mengejar nilai bagus ya, masih ada. Saya sampaikan lagi bahwa pada kuliah kita di semester ini tidak ada lagi namanya remedial ya, tidak ada pengulangan. Jadi kalau kalian tidak lulus ya tidak lulus lah. Belajar. Saya juga kan tidak memberikan materi terlalu panjang, jadi tolong materi yang
sedikit saya berikan itu dikuasai sungguh-sungguh. Jangan berhela-hela, apa istilahnya? Jangan berleha-leha. Maksud saya, jangan berleha-leha. Jangan bermain-main dalam kuliah. Tapi seriuslah ya dalam kuliah ini. Sekiranya untuk hari ini sekian, sampai ketemu di kelas ya. Di kelas ini tanggal berapa sekarang ini ya. Pokoknya hari ini tanggal 15, jadi sampai ketemu minggu depan dari tanggal 15 hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.